Halo semuanya, hari ini kita akan membuat profile company, jadi menggunakan routing di mana kita bisa berpindah-pindah tanpa perlu untuk reload page-nya. Jadi kita langsung aja mulai, kita pertama ke folder kita dulu, terus habis itu kita mau bikin project baru. Jadi komennya lah ng new, terus nama project barunya, contoh di sini saya bikinnya Angular Routing Company, gitu kan. Oke, nanti kita dia naik CSS yes, terus habis itu set rendering no, di sini yes, none. Oke, dia akan create dulu, installing semua package yang diperlukan gitu kan, biarin dia berjalan beberapa waktu. Nah, di sini kita udah lihat nih, oke, selesai. Kita tinggal tutup terminalnya, kita buka Visual Code Studio, kita buka folder yang tadi kita ada buat. Jadi kita cari ya projectnya di sini, development Angular Routing Company, kita open. Nah, di sini tuh masih kosong ya guys, ceritanya belum ada apa-apa yang pasti, tapi udah ada dari app ini udah ada HTML, Road.ts sama App.ts sama Main.ts, semuanya udah ada di sini ya. Jadi sekarang kita akan langsung aja generate komponennya terlebih dahulu. Tapi sebelum generate komponennya kita bisa cek dulu nih, ng serve open yang akan menunjukkan kita apakah udah berjalan gitu kan. Nah, pada saat dia ke open, bentuknya akan menjadi seperti ini gitu loh. Ini tampilan awalnya. Oke, kita kembali lagi ya. Sekarang kita tahu dia udah jalan, kita bisa stop dulu, nggak apa-apa. Nah, oke, kita bisa mulai dengan misalnya di sini kita mau generate komponen, ng generate komponen, kita mau masukin ke dalam folder page, terus baru home. Komponennya namanya home. Oke, sama lagi, kita tinggal ulang lagi, cuman misalnya kita ganti nih, yang ini kita ganti dengan contact. Oke, sama lagi kita ganti dengan about. Jadi semua komponen ini di-create dengan cara yang sama. Setelah create komponen, di sini akan muncul dalam folder page ada about, contact, home. Yang mana setiap folder ini memiliki 4 CSS, HTML, spec.ts, dan home.ts-nya sendiri. Oke, sekarang setelah selesai di bagian ini, kita bisa lanjut ke dalam app roads.ts-nya ini. Oke, yang pertama kita pasti harus import dulu semuanya nih, yang namanya untuk yang tadi komponen yang sudah kita buat dulu. Berarti pertama kita import. Oke, di sini kita bisa pakai home gitu kan. Tadi kan kita bikin komponen home. Di sini from home.component gitu loh. Nah, di sini harusnya bukan home tapi kita ada page. Karena kita dari page di sini, terus habis itu baru turun ke home. Berarti kita harus ada page, terus home.component. Tapi karena kita versi baru, kita nggak pakai .component di sini. Oke. Nah, terus habis itu baru kita masukin ke dalam. Di sini adalah path komponen home. Oke. Path ini kenapa petik kosong? Karena ini adalah yang utamanya. Jadi pada saat aplikasi jalan langsung munculnya ini. Sama juga dengan yang lainnya, gitu loh. Kita tinggal copy dari atasnya. Di sini kita berarti bikinnya about. Di sini kita tinggal ganti about, kecil semua, about. Di sini juga sama, kita bikinnya berarti nanti contact. Kita tinggal ganti di sini contact. Kenapa kita perlu pakai home, about, sama contact di dalamnya? Itu udah disesuaikan dengan yang namanya di sini ada about, misalnya about.ts, kelas ekspornya adalah about. Contact.ts, kelas ekspornya adalah contact. Jadi kalau kalian ubah, kalian harus ganti juga di spec.ts-nya ini, semuanya ada contact. Ini semua harus diubah, baru kalian bisa sambungkan ke dalam app.ts ini. Jadi sama, setelah selesai ini, kita juga harus sambungin ke dalam sini ya. Di sini misalnya path, berarti kita bisa about. Di sini kita nanti dipakai untuk routernya. Nah, di bagian terakhir ini kita juga harus ganti juga ini about. Oke. Di bagian sini kita bisa ganti juga contact. Di dalam sini kita bisa tambahkan contact. Oke. Ini beberapa hal yang paling pertama gitu kan untuk menyelesaikannya. Oke, setelah selesai dari app road.ts ini, kita lanjut ke dalam app config.ts ya. Oke, di sini sebenarnya udah terisi semua, udah selesai. Di sini udah ada providernya, roots-nya. Oke,
Jadi kita udah nggak terlalu perlu ganti-ganti apa-apa lagi dari sini. Nah, lanjut nih kita ke dalam app.ts-nya sendiri. Nah, dalam app.ts-nya sendiri kita bisa cek nih di sini. Oh, ada router bla 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 gitu kan. Nanti kita perlu pakai yang namanya router link. Jadi kita harus koma di sini router link. Oke. Sama juga di sini nanti kita tambahkan router link. Setelah selesai, kita bisa lanjut ke dalam app.html-nya. Nah, app.html-nya ini, yang ini semua itu boleh di-delete. Oke. Kita nanti paling di bawahnya router.io aja. Oke. Nah, di atasnya kita mau bikin navbar ceritanya. Kita bikin yang simpel dulu tanpa desain. Jadi kita bisa bikin nav, gitu kan. Nah, ini udah muncul nih langsung nih. Semuanya masing-masing 1, 2, 3. Kalau kalian mau bikin style juga boleh. Jadi kalau misalnya ini mau dibikin style, tinggal ditambahin di sini misalnya style margin right sebenarnya 20 pixel. Oke. Sama juga di sini ya nanti ya. Di style margin right 20 pixel. Oke, kalau udah selesai, sekarang kita boleh lihat dulu nih, misalnya kita ng serve di sini ya, open. Nah, ini udah muncul nih, home, about, contact. Jadi semuanya itu berpindah tanpa perlu reload ya di sini ya. Memang langsung ya dia pindahnya bawah aja. Nah, ini yang disebut dengan routing dari home, about, contact, company profile ini udah bisa di routing gitu loh. Sekarang selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal kalian percantik untuk tampilannya gitu loh. Udah selesai tambah-tambahin, kalian bisa lihat kembali. Nah, di sini contohnya yang udah saya bikin lebih rapi, lebih banyak isi ya. Ini kalau kita di home, about, contact. Perpindahannya cepat banget kan? Ini karena dia cuma perpindahan komponen aja guys. Jadi kira-kira gitu guys untuk company profile routing kali ini. Terima kasih.